Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtu Bahari SPD, mahasiswa PPG batch 2 tahun 2024 di Universitas Wahid Hasim Semarang. Saya akan melakukan video cooking di sekolah PTD SDN 360 Anak Banua. Saya beralamat di Solo 2, Desa Matirwalia, Kecamatan Manyampajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun kelas yang akan saya jadikan sebagai video cooking adalah kelas 4 dengan tema sifat wajib bagi Rasul. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sekolah kita tercinta, tentu untuk menimba ataupun menuntut ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Kepada ketua kelas, Bapak persilahkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik anak sekalian, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Pertama, Farel Muhammad Airul Arzaki, Muhammad Rizal, Muhammad Fadil Al-Musyawir, Rafi Miftahul Arsyad, Rehan, Aina Zahra Feryadi, Ainun Zahra Feryadi, Hatasia, Indah Asmi, demam sakit ya, Nurul Rizki, hadir ya. Naisila Citra Bestari pertama, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Subtemanya ialah sifat-sifat Rasul. Dan adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini ialah anak-anak diharapkan setelah mengikuti pelajaran hari ini,
kalian akan mampu mencapai ketiga capaian pembelajaran kita, ya. Oke, yang pertama kepada Rasul, kedua menyebutkan sifat-sifat Rasul, ketiga dapat membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatona, sehingga meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Inilah ketiga capaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan sekali lagi anak-anak mengikuti pelajaran hari ini dengan tekun dan juga baik. Dan anak-anak diharapkan akan dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu ada 3 seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan menampilkan satu tebuk, yaitu tebuk sifat Rasul. Sudah pernah mendengar belum ya? Ya, silakan diikuti dengan seksama. Tepuk sifat Rasul. Siddiq, benar, fatona, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya. Tepuk sifat Rasul. Siddiq, benar, fatona, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya. Baik, sekali lagi. Tepuk sifat Rasul. Siddiq, benar, fatona, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya. Sekali lagi ya. Tepuk sifat Rasul. Siddiq, benar, fatona, cerdas, tabligh, menyampaikan, amanah, dapat dipercaya. Dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul Allah. Jadi itu perbedaannya. 4 sifat wajib bagi Rasul dan juga ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Oke, mari kita lihat. Pertama, sifat wajib bagi Rasul itu ialah siddiq, artinya jujur. Jadi Rasul-Rasul Allah itu termasuk Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Jujur, kalau dia berkata tidak pernah berbohong, tidak pernah salah, maka itulah sifat Rasul. Dia pasti kalau berkata, ada yang keluar dari mulutnya selalu berkata jujur dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Rasul ialah amanah. Amanah artinya percaya, dapat dipercaya. Kalau diberikan amanah, maka dia terpercaya. Maka kita harus mencontohnya. Contoh, misalkan ada teman kita yang menitipkan
pulpen. Saya titipkan pulpen saya, tolong dijaga dengan baik. Ya, maka ketika diberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus amanah sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari orang tersebut. Jadi amanah itu merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Oke, yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan kebenaran. Kemudian yang keempat, fatonah artinya cerdas. Jadi Rasul Allah itu pasti pintar, pasti cerdas. Nah, sama kita semua, kita mesti pintar, mesti harus cerdas, seperti mana sifat wajib bagi Rasul. Jadi Bapak ulang, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? 4. Pertama, siddiq artinya kedua, baik. 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Lawannya itu yang tadi. Yang pertama, kizib artinya bohong. Jadi Nabi itu, Rasul itu tidak mungkin berbohong. Kalau ada yang dia sebut pasti itu benar. Itulah Rasul. Kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Jadi Rasul Allah itu pasti tidak memiliki sifat khianat. Kalau Rasul Allah itu diberikan kepercayaan, maka dia amanah dan dia tidak akan berkhianat. Yang ketiga, artinya menyembunyikan. Kalau ada pengetahuan yang dia tahu, maka dia sampaikan, tidak mungkin dia menyembunyikan. Itulah sifat mustahil bagi Rasul. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan kebenaran, pasti dia sampaikan. Keempat, balaghah artinya bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul Allah itu mempunyai sifat bodoh. Rasul Allah itu cerdas, pintar. Jadi sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? 4. Yang pertama, kisih. Kedua, 3, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian sebagai aktivitas ataupun lembar kerja yang harus kalian kerjakan, ya, yaitu memasangkan pasangan yang cocok, ya, dari sifat wajib bagi Rasul dan juga sifat mustahil bagi Rasul. Manakah pasangan yang cocok sesuai dengan apa yang tertera di atas sebagai contoh. Pertama, siddiq. Siddiq artinya apakah terpercaya, apakah jujur, apakah cerdas atau menyampaikan. Siddiq artinya jujur. Maka kalian akan memasangkan dengan memberikan tanda panah. Oke. Sama dengan yang nomor 2 yang berada di bawah, ya. Sampai di sini paham? Silahkan dikerjakan.
Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Setiap kelompok akan mendiskusikan tugas, yaitu membuat poster. Tahu poster? Nah, bersama dengan teman kelompok kalian. Kemudian isi posternya ada 2. Pertama, ajakan untuk meniru sifat wajib rasul. Jadi buat poster semacam poster, contohnya ada situ poster, mari kita berkata jujur. Contoh, paham ya? Nah, kemudian kedua, ajakan untuk menghindari sifat mustahil rasul. Poster keduanya misalkan jangan berbohong, kita harus cerdas, kita tidak boleh bodoh. Paham ya? Nah, jadi ada 2 poster yang akan kalian buat. Pertama, ajakan untuk meniru sifat wajib rasul. Kedua, ajakan untuk menghindari sifat mustahil rasul. Karya poster kalian dapat dibuat dari kertas HPS. Jadi Bapak akan membagikan kertas nanti. Kemudian setelah itu hasil karya kalian akan dipajang sebagai karya yang kalian telah buat. Kemudian kalian akan memberikan komentar dari hasil karya poster kelompok yang telah kalian selesaikan. Sampai di sini dipaham? Baik, silahkan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Ya. Warna boleh, dikasih bintang-bintang boleh. Boleh tidak dikasih warna? Boleh. Tapi kita kasih Warna apa deh? Kasih warna ya. Tahu juga kalau panjang-panjang nih, misalkan tapi jelas 2 di sini buat kerjakan wajib. Siapa yang menulis? Silakan berdiskusi dulu apa kata-katanya bagus. Apa kata-katanya?
sekalian, selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ialah sifat yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Jumlahnya ada berapa? 4. Pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatana artinya cerdas. Itulah sifat wajib bagi Rasul. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Jumlahnya juga ada 4. Kebalikannya yang tadi. Yang pertama adalah kisib, artinya bohong. Khianat artinya kitman, artinya menyembunyikan. Balada artinya bodoh. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa kita pahami dengan baik. Dan Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, dan juga kepada anak-anak semua. Mari kita membaca doa kafaratul majlis untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. 1, 2, 3, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika